Bertemu lagi dengan Inang Kevin dan teman Inang Aleni dan Ruben Tobi dan Kak Seri Simanjunta dan pemusik kita dan kameramen kita. Adik-adik yang manis, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri, Laskar Kristus siap memuji Tuhan. Adik-adik kita akan bernyanyi. Mari masuk, Amang pemusik mainkan lagunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Kami Tuhan bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang hadir Tuhan di tengah-tengah perkumpulan adik-adik sekolah minggu, berikan kepada adik-adik sekolah minggu Tuhan hati yang rindu akan selalu dengan firman Tuhan. Berikan Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu kesehatan dan panjang umur. Dan juga Tuhan Yesus kami berdoa buat kami pelayan sekolah minggu di pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kepada kami kebijaksanaan Tuhan agar kami bisa memberikan yang terbaik buat adik-adik sekolah minggu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Oke, kakak dengar masih. Nah, kakak mau ini dulu, dengarkan dulu tepuknya. Tepuk Yesus itu seperti apa ya? Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Kakak yakin pasti gak ada yang bikin di rumah. Ulang sekali lagi, oke? Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Oke, kita angkat pujian kita dari terbit matahari. Sampai pada
adik-adik yang manis, kita angkat pujian kita dari buku nyanyian HKBP nomor 10 ayat 1. Kupuji Kau ya Tuhanku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, didiklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, didiklah jemaat-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik yang manis, kita angkat kembali pujian kita dari buku nyanyian HKBP nomor 475, Aku Ikut Kau Selalu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan 10 titah Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan,
jangan engkau mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar tita itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama minta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang manis, kita angkat pujian kita kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1. Raja Maha Tinggi. Marilah kita minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita angkat kembali pujian kita dari buku nyanyian HKBP nomor 178. Yesus memanggil mari segera. Yesus kadang
hafalan kita untuk minggu ini, Minggu 18 Oktober 2020, diambil dari Yohanes 15 ayat 2. Demikian bunyinya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Berikut nama-nama adik-adik sekolah minggu yang menghafal ayat hafalannya di minggu ini yang sudah mengirimkannya ke Facebook Anak Sekolah Minggu Cikarang Kota. Hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya, semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang manis, kita angkat kembali pujian kita dari buku nyanyian HKBP nomor 214 ayat 1. Aman bersama Yesus.
kita bersama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang manis, kembali kita angkat pujian kita dari buku nyanyian HKBP nomor 190 ayat 1, Sungguh Girang Hatiku. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu depan, Minggu 25 Oktober 2020, diambil dari 2 Timoteus 3 ayat 15. Diambil dari 2 Timoteus 3 ayat 15, demikian bunyinya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dihafalin ya adik-adik. Nanti yang sudah menghafal dikirimkan ke Facebook Anak Sekolah Minggu HKBP Cikarang Kota. Dan yang menghafal pengirimannya untuk dimasukkan ke YouTube paling lambat hari Rabu ya adik-adik. Diingat ya, paling lambat hari Rabu. Dan juga Inang mau mengingatkan untuk adik-adik sekolah minggu, untuk nama-namanya jangan lupa dikirimkan ke Sintua wilayah masing-masing biar bisa pembagian liturginya dibagi sama kakak sekolah minggu ya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik yang manis, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, terlebih dahulu kita doakan persembahan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita, lagu-lagu persembahan anak-anak sekolah minggu. Tuhan
akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Lelina Tobing. Ada baiknya kita akan pujian kita terlebih dahulu baca kitab suci. Sebelumnya kakak mengundang adik-adik untuk membuka Alkitabnya dan kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan atas kasih setia-Mu kepada kami. Semalam tadi Tuhan Engkau telah menyertai kami Tuhan dalam tidur kami, hingga pada pagi hari ini kami dapat bangun kembali menghirup udara yang begitu segar dari Engkau ya Bapa, sehingga kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikiran adik-adik kami Bapa, supaya adik-adik sekolah minggu kami dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga dengan hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Kau kuasai mulut hamba Tuhan, agar hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami Bapa, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik adik-adik, kakak yakin semua adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya. Nah sekarang kita buka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari adik-adik kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah demikian adik-adik firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Adik-adik, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berbuah di dalam Tuhan. Nah, sekarang kakak mengajak adik-adik untuk membayangkan di tangan kanan kakak terdapat buah yang baik, buah yang manis, yang segar. Sedangkan di tangan kiri kakak terdapat buah yang busuk. Nah, sekarang adik-adik memilih buah yang di mana? Apakah di tangan kanan kakak atau di tangan kiri? Nah, ya pasti adik-adik semuanya memilih buah yang ada di tangan kanan kakak, karena buah tersebut buah yang segar, yang manis. Nah adik-adik pasti semuanya suka makan buah-buahan ya. Ada yang suka buah pepaya, anggur, jeruk, dan juga buah-buahan yang lain. Karena apa? Karena buah-buahan tersebut mengandung vitamin dan bermanfaat buat kesehatan tubuh kita. Nah, firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat di Galilea
untuk membedakan hidup menurut keinginan daging dan hidup yang dipenuhi oleh Roh Allah. Prinsip hidup Roh Allah yang diberikan kepada jemaat Galilea adalah agar mereka bersatu dan menjauhi perpecahan. Selain itu juga adik-adik, mereka harus mencerminkan iman percaya yang teguh kepada Kristus dan menghasilkan buah yang baik. Nah, jadi firman Tuhan yang ditekankan kepada kita hari ini adalah tentang buah-buah Roh Kudus. Tapi sebelum kakak menyebutkan isi dari buah-buah Roh Kudus adalah kita ketahui adik-adik, buah yang kita makan setiap hari, buah yang adik-adik sukai adalah itu berawal dari biji. Dari biji bertumbuh menjadi sebuah pohon dan menghasilkan buah. Pastinya pohon yang menghasilkan buah yang baik itu adalah seperti hidup kita, hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen harus menghasilkan buah yang baik, buah Roh Kudus. Nah, apa saja buah Roh Kudus? Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan pada hari ini yang ditekankan kepada kita adalah tentang kesabaran. Kesabaran berkaitan dengan sikap seseorang terhadap sikap yang lain. Kakak ulangi. Kesabaran berkaitan dengan sikap seseorang terhadap yang lain untuk tidak membalaskan dendam dan kejahatan dengan kejahatan. Buah Roh adalah prinsip hidup orang Kristen yang bertumbuh dalam Kristus. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan ini ditekankan kepada kita tadi adalah kesabaran. Ya, jadi kesabaran itu sangat diperlukan, apalagi saat situasi saat ini ya. Khususnya ketika adik-adik belajar di rumah, ketika orang tua menyuruh adik-adik untuk belajar, adik-adik harus sabar, tidak boleh marah-marah. Ketika orang tua menyampaikan pesan atau menegur adik-adik di rumah, tidak boleh marah-marah, harus didengarkan. Nah, karena kesabaran itu adalah tidak gampang marah. Kesabaran itu juga tidak cepat putus asa. Harus tenang dan tidak tergesa-gesa. Nah, jadi adik-adik, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini diajarkan kepada kita untuk selalu bersabar, baik di dalam hal belajar, baik ketika orang tua memberikan nasihat, atau ketika bermain. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersabar. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan buat kita hari ini merupakan isi dari buah-buah Roh Kudus. Tadi adik-adik ada 9 buah Roh Kudus. Kakak ulangi dan adik-adik ikuti di rumah ya. Yang pertama kasih, kemudian sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, yang paling penting kita lakukan dan kita ingat pada hari ini dalam firman Tuhan ini yang ditekankan adalah kesabaran. Nah, jadi adik-adik, mari kita ucapkan sama-sama, diikuti kakak ya. Aku mau menjadi anak yang sabar. Nah,
Ayo adik-adik, kita ucapkan sama-sama di rumah, diikuti kakak. Aku mau menjadi anak yang sabar. Oke, sekali lagi. Aku mau menjadi anak yang sabar. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami tentang buah-buah Roh Kudus Tuhan, agar kami berbuah di dalam Tuhan. Terlebih Tuhan dalam hal kesabaran Bapa, di mana kesabaran sangat dibutuhkan Tuhan dalam situasi pada saat ini Tuhan. Ketika kami belajar, ketika adik-adik kami belajar, kami butuh kesabaran Tuhan. Ketika orang tua memberikan nasihat, kami harus lebih sabar lagi Tuhan untuk mendengarkan nasihat yang diberikan orang tua kami. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami serahkan seluruh tubuh kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan selalu ikut campur dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami, berikanlah kesehatan, berkati setiap pekerjaan mereka Bapak, agar orang tua kami dapat membutuhi kami dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat para penatua gereja, kepada pendeta juga Tuhan, dan juga jemaat-Mu, terlebih kepada adik-adik sekolah minggu, dan juga kami guru-guru sekolah minggu Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan selalu berlimpah kepada kami Bapa, dan selalu menyertai kami Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Di atas segala doa kami Bapa, kami mohon pengampunan dosa kepada Engkau Bapa. Ampunkan segala dosa kami agar tidak terhalang berkat yang ingin Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta
angkat pujian kita kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 471 ayat 1. Kupilih Yesus sobatku. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihinya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Kami pelayan sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.